Hantu pocong, hantu pocong. Nah, saya rasa hampir semua masyarakat Indonesia tahu siapa itu hantu pocong ya. Bahkan hantu pocong ini seringkali dibuat sebagai sentral atau tokoh di sebuah film. Dan iya banyak orang yang pernah merasakan, pernah ketemu dengan hantu pocong. Gimana nih kalian? Sudah pernah ketemu dengan hantu pocong apa belum? Nah, buat kalian yang belum, nih saya akan berikan informasi 5 tanda ketika hantu pocong akan datang ke tempat kalian. Apa saja tandanya? Kalian tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa memang hantu pocong itu memang paling-paling sering itu dibuat film ya. Apapun itu biasanya film-film di Indonesia kalau misalnya udah bergenre horor itu udah pasti itu ada si Poci tuh. Dan memang hantu pocong itu menyeramkan ya karena memang seperti yang kalian tahu itu rupanya seperti mayat dan dibungkus dengan kain kafan dan dia pergi kemana-mana pun dia mau gitu ya. Nah, banyak sekali sih penampakan-penampakan baik itu di video YouTube ataupun di video live streaming di TikTok ataupun di manapun ya. Salah satunya adalah pernah dulu sempat viral ketika live TikTok itu ada hantu pocong yang datang. Itu kalau nggak salah di TikTok salah satu TikTokers yang ada di Malaysia itu benar-benar beritanya viral banget dan itu disiarkan secara live. Ketika saya melihat videonya itu kayaknya bukan hoax ya dan itu memang benar-benar merinding kita benar-benar secara live lihat keberadaan dari hantu pocong. Dah. Dia macam tak ada apa-apa kan lah. So, tak ada apa-apa tu kan. Kau confident cakap. Macam kau dengar tak? Dengar. Ada mulut tak tu? Tidur. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha. Allahu akbar. La ilaha illallah. Tahan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Kembali ke topik ya, saya akan memberikan 5 tanda jika hantu pocong itu udah mau datang ke tempat kalian. Tanda yang pertama adalah hawa terasa tidak enak dan tidak nyaman. Ya, pocong merupakan makhluk halus yang bisa saja menampakkan diri di depan manusia. Jika kalian merasa hawa di sekitar kalian itu terasa mencekam dan juga lebih dingin, biasanya pocong tidak hanya memberikan hawa yang tidak nyaman saja, tapi mereka juga bisa meniup sekitar leher dan juga telinga orang yang didekatinya. Selain itu, ketika pocong datang biasanya itu dia ada di belakang kita. Jadi jangan sekali-kali kalian menoleh ke belakang. Ketika hawanya udah gak enak dan kalian udah ngerasain di belakang ada yang meniup-niup, jangan sekali-kali menoleh ke belakang karena itu adalah salah satu tanda jika si poci ada di belakang kalian. Yang kedua, ada suara ketukan pintu. Nah, ciri yang kedua yaitu jika kalian mendengar suara ketukan pintu tapi tidak ada suara manusia, kalian harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, biasanya pocong itu suka mengetuk pintu. Dan kalau misalnya sempat ya beberapa waktu yang lalu kan viral tuh ada suara ketukan pintu ya. Entah itu di Makassar atau di mana kalau nggak salah ya. Ada suara ketukan pintu tapi ternyata dibuka itu nggak ada manusia. Nah, kalian tahu nggak sih, jika kalian sendiri di rumah dan kalian tidak ada siapa-siapa di rumah, ketika kalian mendengar suara ketukan pintu dan tidak ada suara manusia, jangan sekali-kali membuka pintu. Nah, biasanya nih, ya, katanya pocong itu mengetuk pintu menggunakan kepalanya. Jadi kepalanya dibenturkan di pintu. Ya iyalah, karena tangannya kan diikat, jadi nggak bisa ngetuk pakai tangan, bisanya pakai kepala. Nah, kalian juga harus hati-hati ya. Coba kalian hitung jumlah ketukannya. Jika jumlah ketukannya ganjil, maka
sudah dipastikan yang mengetuk itu bukan manusia, tapi poci. Hati-hati ya. Terdapat karung di sekitar pohon pisang. Ya, sudah menjadi rahasia umum jika pohon pisang itu adalah tempat favorit buat si pocong ya. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan seperti itu dan memang katanya seperti itu. Nah, ketika kalian menemukan ada karung di pohon pisang, jangan sekali-kali diambil ya. Bisa jadi itu adalah pocong yang menyerupai karung. Jadi ketika kalian melihat ada karung dan dia menyelimuti pohon pisang, fix udah pasti itu adalah pocongan. Jangan sekali-kali dideketin kalau misalnya kalian nggak berani. Tapi kalau kalian berani sih nggak apa-apa ya, sekedar silaturahmi, kalian bisa ke sana. Nggak apa-apa kalau misalnya berani. Kalau nggak berani dan kalian menemukan ada karung yang menyelimuti pohon pisang dan pohon pisangnya itu ada buahnya, Fix 100% itu adalah pocong. Nah, ciri yang keempat adalah ada bau yang tidak sedap disertai lendir. Nah, pocong memang awalnya adalah manusia yang sudah meninggal. Itu alasannya mereka memiliki bau anyir yang sangat menyengat. Dan perlu kalian tahu ya, kalian perhatikan juga, jika mencium bau ini maka segeralah membaca doa dan pergi dari tempat tersebut. Membaca doa ya, doanya bukan doa makan kayak lalah. Jadi kalian harus segera membaca doa dan pergi dari tempat tersebut. Selain memang bau anyir yang sangat menyengat, pocong itu juga bisa meludah ke orang yang ada di dekatnya. Air liurnya itu tentunya memiliki bau yang tidak sedap dan juga berlendir. Pocong bisa saja meludahi kepala orang, jadi kalian harus tetap waspada. Pocong ini adalah salah satu setan yang nggak sopan nih. Perlu diajari sopan santun. Ngeludah di kepala, kurang ajar banget. Yang kelima, adanya gonggongan anjing. Gonggongan anjing, bukan gonggongan mertua. Salah ya teman-teman. Nah, biasanya hewan itu memiliki kepekaan yang berbeda dengan manusia. Iya, benar, that's right. Mulai dari peka akan bencana alam, peka akan kehadiran makhluk astral yang tidak kasat mata. Nah, jika kalian memiliki hewan peliharaan terutama anjing, perlu diperhatikan jika dia menggonggong ke arah sudut ruangan tertentu, ke arah sudut ruangan tertentu. Bisa jadi sebenarnya ada sesuatu yang tidak bisa kalian lihat di situ. Ini sih masuk akal banget karena memang frekuensi pendengaran dan penglihatan hewan itu beda dengan manusia. Mereka lebih sensitif, mereka lebih lebih sensitif untuk bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Karena memang secara secara ilmu pengetahuan juga pernah dibuktikan seperti itu. Jadi fix ya kalau misalnya kalian Melihat atau mendengar suara gonggongan anjing, bukan gonggongan mertua ya. Kalau gonggongan mertua itu lain lagi ceritanya. itu fix udah dipastikan ada makhluk astral yang ada di sekitar kalian. Nah, itu tadi ya 5 ciri yang harus kalian waspadai ketika si pocong datang. Tapi yang pasti ya teman-teman, kita itu yang pasti kita itu harus percaya bahwa ada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang memang tak kasat mata itu ada. Di Al-Quran juga sudah disebutkan. Tapi ingat ya, bahwa posisi kita itu ada di atas mereka. Jadi kita nggak usah takut. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama mereka-mereka itu ya, ketika kalian takut, mereka akan lebih mendekat sama kalian. Tapi kalau kalian berani nih ya, kalau misalnya kalian didatengin kayak gitu, kalian berani, mereka akan kabur ya. Beneran akan kabur. Nah, pertanyaannya sampai sekarang, pocong itu loncat atau terbang? Kalian bisa jawab di kolom komentar. Baik, untuk edisi kali ini sampai sini dulu. Pokoknya nggak usah takut-takut sama yang kayak gitu. Tetap perkuat iman kita kepada Allah ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.